Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tak lupa sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang terdiri dari saya Andini Febia Alfiansa sebagai moderator dan juga presentator keempat. Ada Cecep sebagai presentator pertama, Siti Nur Asia sebagai presentator kedua, Sipa Mutia Rahmah sebagai presentator ketiga, dan Muhammad Faisal sebagai presentator kelima. Pada kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai perkembangan model-model atom. Seperti yang kita ketahui, bahwa model-model atom itu terdiri dari model atom Dalton, model atom Thomson, model atom Rutherford, dan model atom Bohr. Lalu, apa sih atom itu? Bagaimana perkembangan dari keempat model atom tersebut? Nah, untuk penjelasan lebih lanjut, marilah kita simak dengan seksama penjelasan dari presentator. Materi atom adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Sebagian besar materi di alam semesta ini terdiri dari atom, yaitu zat yang terdiri dari hanya satu jenis atom yang disebut dengan unsur. Kita dapat menemukan semua unsur dalam tabel periodik unsur. Setiap atom juga terdiri dari partikel yang lebih kecil yang dikenal sebagai partikel subatom di inti atau tengah atom, yaitu dua partikel subatom yang disebut proton dan neutron. Secara positif, partikel bermuatan dalam inti atom disebut proton. Jumlah partikel yang tidak bermuatan dalam nukleus disebut neutron. Yang mengorbit inti atom adalah partikel bermuatan negatif yang disebut elektron. Massa elektron ini jauh lebih kecil daripada proton dan neutron. Selanjutnya, kepada Cecep. Sebagai presentator pertama, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk sedikit menyampaikan materinya. Demokritus pada tahun 460 sampai 370 sebelum Masehi. Filsuf Yunani Demokritus mengemukakan bahwa materi terbentuk dari partikel yang sudah tidak dapat dibagi. Partikel tersebut diberi nama atom. Berasal dari bahasa Yunani, atomos, yang artinya tak terbagi. Apa yang terjadi jika suatu benda, misalkan sebatang kayu, dipotong terus-menerus menjadi bagian yang lebih kecil? Maka, apakah akan selalu ada potongan kayu yang lebih kecil lagi? Oh, tidak. Dapatkah kita memotong menjadi lebih kecil sampai tak terhingga? Oh, tidak. Gagasan ini menyatakan bahwa jika suatu benda dipotong terus-menerus, akan didapat ukuran yang tidak dapat dipotong lagi. Bagian terkecil ini yang disebut sebagian atom, yaitu partikel yang bergerak dengan bentuk dan ukuran yang berbeda-beda dan dapat saling bergabung. Bahkan Aristoteles menyatakan beranggapan bahwa segala materi di alam ini tersusun atas 4 unsur dasar, yaitu api, tanah, air, dan udara, yang dapat dibagi lagi menjadi lebih kecil sampai tak terbatas. Sampai di sini para filsuf tersebut hanya sebatas merenungkan gagasan mereka tentang atom, tanpa melakukan pembuktian empiris dengan eksperimen. Bahkan Isaac Newton pun pada tahun 1642 sampai 1727 yang sangat berpengaruh pada masa itu mengemukakan dukungannya tentang keberadaan atom, bahwa atom-atom terikat bersama karena adanya gaya tarik-menarik antara atom itu sendiri. Nah, yang ketiga yaitu
Anton Laurent Lavoisier pada tahun 1743 sampai 1794. Pada tahun 1774, Anthony, seorang kimiawan asal Prancis, menemukan bahwa dalam reaksi kimia tidak terjadi perubahan massa. Penemuan ini kita kenal sebagai hukum kekekalan massa. Bahkan James Louis Protus pun mengatakan pada tahun 1799, Joseph Louis menemukan hukum perbandingan tetap yang menyatakan bahwa unsur-unsur bergabung dengan perbandingan tertentu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Cecep atas penjelasannya. Jadi kita sudah tahu apa itu atom dan pengertian atom menurut para ahli. Untuk melengkapi presentasi kali ini, penyampaian presentasi berikutnya akan disampaikan oleh Siti Nur Asia. Kepada Siti Nur Asia selaku presentator kedua, saya persilahkan. Nah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teori atom Dalton. Berdasarkan penemuan pada masa itu, John Dalton merumuskan teori atom yang pertama sekitar tahun 1803 sampai dengan 1807, yang sering kita kenal sebagai teori atom Dalton. Nah, Dalton mengajukan teori bahwa setiap unsur kimia terdiri dari atom tunggal dengan jenis yang unik, dan meskipun mereka tidak dapat dirubah atau dihancurkan dengan cara kimia, mereka dapat bergabung untuk membentuk struktur yang lebih kompleks atau senyawa kimia. Teori Dalton dianggap sebagai teori atom pertama yang benar-benar ilmiah, karena Dalton menarik kesimpulan berdasarkan eksperimen hasil penelusuran empiris. Selanjutnya, selama hampir 100 tahun, teori atom tentang materi diterima oleh sebagian besar ilmuwan kimia karena keberhasilannya dalam menjelaskan temuan-temuan ilmiah yang ada. Namun, menjelang akhir abad 18, beberapa dari teori materi Dalton menjadi tidak berlaku setelah terjadinya serangkaian penemuan luar biasa, seperti penemuan sinar X pada tahun 1895, radioaktivitas pada tahun 1896, dan elektron pada tahun 1897. Nah, hasil penemuan tersebut mengungkapkan bahwa atom bukannya suatu objek yang tidak dapat dibagi lagi, namun sebagaimana dinyatakan dalam postulat pertama Dalton. Atom merupakan suatu objek yang kompleks yang tersusun atas partikel-partikel subatomik. Fenomena ini mendorong munculnya gagasan baru tentang atom seperti yang diusulkan oleh Thomson, Rutherford, dan Bohr. Yang selanjutnya yaitu ada kelemahan dan kelebihan. Untuk kelemahan, yang pertama yaitu tidak dapat menjelaskan perbedaan antara atom unsur yang satu dengan yang lain. Yang kedua, tidak dapat menjelaskan sifat listrik dari materi. Yang ketiga, menerangkan hubungan antara larutan senyawa dan daya hantar arus listrik. Nah, jika atom merupakan bagian terkecil dari suatu unsur dan tidak dapat dibagi lagi. Nah, untuk kelebihannya yaitu menurut teori Dalton, atom itu seperti bola, pejal. Nah, memiliki kelebihan yaitu mulai membangkitkan minat terhadap penelitian mengenai model atom. Terima kasih kepada Siti Nur Asia atas penjelasannya. Untuk penyampaian presentasi berikutnya akan disampaikan oleh Sipa Mutia Rahma. Kepada Sipa Mutia Rahma selaku presentator ketiga, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Oke, yang selanjutnya yaitu tentang teori atom Thomson. Jika materi tersusun atas atom,
Lantas apa yang menyusun atom itu sendiri? Mungkin hal itu yang ada di benak J.J. Thomson, seorang fisikawan Inggris yang pada tahun 1897 melakukan eksperimen untuk menyelidiki lebih jauh tentang susunan atom. Dari eksperimen yang dilakukan menggunakan tabung sinar katoda, dia berhasil menemukan elektron yang merupakan salah satu materi penyusun atom. Pada eksperimen ini, Thomson menggunakan voltase tinggi dan sinar dipancarkan dari katoda menuju anoda. Selanjutnya, sinar ini dilewatkan pada daerah bermedan listrik dan bermedan magnet yang saling tegak lurus. Akibatnya, sinar ini mengalami gaya listrik yaitu F sama dengan muatan E kali medan listrik E besar dan gaya magnet F sama dengan muatan elektron E dikali V dikali medan magnet B. Besarnya medan magnet dan listrik diatur sehingga besar gaya magnet sama dengan besar gaya listrik. Jadi, E VB sama dengan E dikali E. Saat besar kedua medan ini sama, sinar katoda merambat lurus dengan kecepatan V sama dengan E per B. Selanjutnya, sinar katoda ini melewati daerah dengan medan magnet. Sinar katoda ini berbelok dan menempuh lintasan lingkaran. Dalam hal ini, gaya magnet bertindak sebagai gaya sentripetal, sehingga berlaku E VB sama dengan mv kuadrat per R. Jadi bisa diperoleh E per M sama dengan VBR. Jika kita masukkan V sama dengan E per B, kita dapatkan persamaan E per M sama dengan 1,76 dikali 10 pangkat 11 kolom per kilogram. Melihat hal ini, Thomson yakin bahwa elektron memiliki massa yang lebih kecil daripada atom. Maka dari itu, Thomson mengemukakan model atomnya yaitu bola positif dengan elektron yang tersebar di seluruh atom. Yang selanjutnya yaitu kelemahan dan kelebihan. Nah, di teori atom Thomson ini mempunyai kelemahan, yaitu belum dapat menerangkan bagaimana susunan muatan positif dan jumlah elektron dalam bola. Dan juga kelebihannya yaitu membuktikan adanya partikel lain yang bermuatan negatif dalam atom. Berarti atom bukan merupakan bagian terkecil dari suatu unsur. Selain itu juga memastikan bahwa atom tersusun dari partikel yang bermuatan positif dan negatif untuk membentuk atom netral. Juga membuktikan bahwa elektron terdapat dalam semua unsur. Terima kasih kepada Sipa Mutia Rahma atas penjelasannya. Untuk penyampaian presentasi berikutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Selanjutnya yaitu teori atom Rutherford. Pada tahun 1909, model Thomson dibantah oleh Ernest Rutherford yang menemukan bahwa sebagian besar massa dan muatan positif atom terkonsentrasi di sebagian kecil dari volume yang diasumsikan berada di pusat atom. Rutherford ini kemudian melakukan eksperimen dengan menembakkan serkas sinar alfa berkecepatan tinggi, yaitu yang berada dari radium ke arah lapisan emas. Lalu mengamati efek hamburan sinar alfa pada layar yang menyala terang akibat terkena sinar alfa tersebut. Mari kita simak eksperimen dari Rutherford. Rutherford menggunakan partikel alfa yang bermuatan positif, lempeng tipis dan layar dengan seng sulfida di sekitar lempeng emas. Ketika sumber alfa ditembakkan dari sumber radioaktif dan mengenai lempeng emas,
sehingga sebagian besar cahaya menembus lempeng emas, sebagian kecil dihamburkan kembali, dan sebagian lainnya dibelokkan. Banyaknya partikel alfa yang bisa menembus emas tipis mengartikan bahwa atom sebagian besar adalah ruang kosong. Selanjutnya, untuk cahaya yang dihamburkan dan dibelokkan, Rutherford meyakini bahwa terdapat sesuatu yang keras pada atom. Hal ini diyakini Rutherford sebagai inti atom yang bermuatan positif. Berdasarkan eksperimen ini, model atom Thomson tidak dapat diterima lagi. Rutherford mengemukakan bahwa atom terdiri dari inti atom yang bermuatan positif dan elektron bergerak mengitari inti atom dalam orbit lingkaran. Massa atom berpusat pada inti atom dan elektron berada pada jarak yang cukup jauh dari inti. Kelemahan dari model atom Rutherford ini yaitu tidak dapat menjelaskan mengapa atom stabil, karena jika mengitari inti atom positif, elektron akan mengalami kecepatan sentripetal yang akan mengakibatkan elektron jatuh ke dalam inti atom. Lintasan elektron akan berupa lintasan spiral yang menuju ke dalam inti atom. Selanjutnya, kelebihan dari model atom Rutherford ini yaitu membuat hipotesis bahwa atom tersusun dari inti atom dan elektron yang mengelilingi inti dan satu sama lain terpisah oleh ruang hampa. Dapat menerangkan fenomena penghamburan sinar alfa oleh lempeng tipis emas. Untuk penyampaian presentasi berikutnya akan disampaikan oleh Muhammad Faisal. Kepadanya saya persilahkan. Baik, selanjutnya yaitu yang keempat mengenai materi teori atom Bohr. Nah, salah satu kelemahan dari teori atom Rutherford adalah tidak menjelaskan mengapa elektron tidak jatuh ke intinya. Niels Bohr mengembangkan teori model atom Rutherford dengan melakukan percobaan spektrum hidrogen. Nah, percobaan ini berhasil memberi gambaran keadaan elektron dalam menempati daerah seperti inti atom. Nah, model atom hidrogen menurut Bohr menyerupai sistem tata surya, di mana digerakkan elektron mengitari inti atom bagaikan gerakan planet-planet mengitari matahari. Nah, di sini yang pertama yaitu elektron mengorbit inti atom hanya dalam lintasan lingkaran tertentu. Kemudian yang kedua yaitu elektron memiliki energi tertentu pada setiap orbit dan bergerak dalam orbit tanpa meradiasikan energi. Kemudian yang ketiga yaitu energi diradiasikan hanya ketika elektron berpindah dari satu orbit ke orbit lainnya yang lebih rendah. Yang keempat yaitu momentum sudut elektron dalam orbit harus memenuhi keadaan kuantum. Nah, kita bisa lihat di sini seperti gambar yang ada pada layar PowerPoint sendiri. Nah, di sini ada rumus yaitu HF sama dengan E1 dikurangi E2. Nah, kemudian untuk L-nya sendiri sama dengan MVR sama dengan NH per 2. Nah, oke, selanjutnya di sini ketika energi memiliki transisi dari energi yang lebih tinggi ke energi yang lebih rendah, terbentuklah seri spektrum hidrogen. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu untuk panjang gelombang yang dipancarkan setiap perpindahan energi level ini memenuhi persamaan Rydberg. Nah, di sini kita bisa lihat teman-teman, di sini ada hidrogen Rydberg yaitu 1/V sama dengan R. Nah, kemudian dalam kurung 1/N 1/2 dikurangi 1/N 2/2. Nah, kemudian yang selanjutnya itu panjang gelombang bilangan kuantum tinggi. Nah, di sini kalian bisa baca-baca bagaimana di sini untuk hidrogen Rydberg sendiri kita bisa dilihat pada layar PowerPoint. Terima kasih kepada Muhammad Faisal atas penjelasannya. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Jika ada kurangnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang kami sampaikan berguna untuk kami dan banyak orang pada khususnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.